Halo Sobat Anime, kita gas lagi yuk Dragon Master, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah kemunculan Evil Star Dragon dikonfirmasi. Kini Zu bersama 3 orang master, mereka masuk ke dalam reruntuhan kuno untuk memancing agar Evil Star Dragon itu keluar dari dalam sarangnya. Ya, provokasi yang diberikan oleh dekan dari Akademi Shyvana menggunakan giok yang didapat dari induk Evil Star Dragon itu berhasil memancing kemunculan dari Evil Star Dragon ke permukaan, yang membuat kini mereka juga harus lari tunggang langgang meninggalkan reruntuhan kuno, dan tentu saja mereka diikuti oleh naga gila itu. Ketika Evil Star Dragon itu berhasil keluar dari dalam reruntuhan kuno, kini Tuan penjaga yang menggunakan Purple Dragon miliknya, sedangkan Pak Tua Tugo ia harus mengeluarkan skeleton Evil Star Dragon. Melihat kemunculan dari skeleton itu, di sini Zu ia sedikit ternotis dan ia juga berujar kalau skeleton itu terlihat begitu familiar dan sedikit mirip dengan Evil Star Dragon. Ya, Gadishi pun berujar kalau itu adalah Evil Star Dragon yang telah mati dan tulang belulangnya dirubah menjadi skeleton dragon. Mendengar itu, di sini Zu pun juga paham. Sepertinya tulang naga dari Evil Star Dragon induk atau yang betina yang telah tewas beberapa dekade lalu memang ternyata telah diubah menjadi naga oleh si kampret Tugo. Dan itu juga menyadari Zu kalau untuk dapat mempertahankan monster Undead Dragon seperti ini, Tugo ia harus memiliki banyak energi kematian untuk dapat mempertahankan kekuatannya. Dan itu juga membuat Zu pun sadar alasan kenapa Tugo suka sekali berperang. Karena memang Tugo ia menggunakan energi kematian untuk dapat mempertahankan kekuatan naga miliknya itu. Sedangkan untuk Gadishi, begitu ia melihat skeleton dragon itu lebih detail lagi, ia ternotis akan suatu hal. Dan ia juga berujar, Tuan muda, itu di naga itu terdapat sebuah pertanda. Mendengar itu membuat Zu pun bertanya-tanya, lah bagaimana bisa pertanda buruk bisa muncul dari seekor naga yang telah mati. Sedangkan di atas sana saat ini skeleton dragon itu menyerang Evil Star Dragon. Dan melihat naganya dapat mengimbangi dari Evil Star Dragon membuat Pak Tua Tugo ini yakin dan juga ia kagum dengan naga miliknya ini. Karena memang naga miliknya ini ia rasa memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan ia juga menganggap jika saja naga miliknya dapat berevolusi menjadi tingkatan Dragon King, mungkin saja dunia akan berada di dalam genggamanku, ujar Pak Tua ini. Bahkan melihat Evil Star Dragon yang tertekan dengan naga miliknya, Pak Tua ini ia begitu songong kalau naga miliknya ternyata dapat mengalahkan Evil Star Dragon. Ya, kesombongan Pak Tua ini bukan tanpa alasan, karena memang naga miliknya itu memiliki aura raungan yang sungguh sangat terlihat cukup kuat. Melihat raungan dari skeleton itu, di sini Zu pun juga menyadari kalau ada yang aneh dengan tempat mereka berdiri, karena kini terjadilah sesuatu tepat di bawah kaki mereka. Ya, karena memang kini cahaya hijau muncul dari dalam bawah tanah. Dan cahaya-cahaya itu juga mulai terbang ke udara dan diserap oleh skeleton dragon itu. Dan hal itu membuat Gadishi yang melihatnya ia berujar kalau kota hujan ini dibangun di atas sarang naga dan juga tulang belulang naga. Dan cahaya kehijauan ini adalah roh kematian. Tapi di sini melihat skeleton Evil Star Dragon itu yang memang menyerap semua cahaya hijau itu, membuat Gadishi berujar kalau sepertinya ini bukanlah roh kematian biasa, tapi ini semua adalah jiwa atau roh. Ya, ini adalah roh para naga. Dan melihat skeleton Evil Star Dragon itu mulai terlihat lebih mengerikan lagi. Di sini Pak Tua dekan dari Akademi Shyvana, ia tidak menduga kalau ternyata Evil Star Dragon betina itu memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Dan ia juga meminta kepada Pak Tua Tugo untuk segera bergerak. Oi, Pak Tua Tugo, cepat kau suruh naga betinamu itu untuk segera membunuh Evil Star Dragon itu. Ya, skeleton dragon, cepat bunuh Evil Star Dragon itu untuk diriku. Perintah Pak Tua itu kepada naga miliknya. Ya, mendapatkan perintah dari tuannya membuat naga betina itu pun ternotis. Tapi di sini naga itu terlihat menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan dan itu juga disadari oleh Pak Tua Tugo. Siap, nagaku, ia tidak mendengarkan perintahku. Ya, ternyata dia memberontak, tambah Pak Tua itu. Apa maksudmu? Ujar dekan dari Akademi Shyvana. Karena benar saja, boom. Naga betina itu ia melepaskan api hijaunya. Ya, ia melepaskan serangan itu langsung ke arah tuannya. Lebih tepatnya ke mantan tuannya, yaitu Pak Tua Tugo. Sial, kau berani-beraninya mencoba untuk membunuh tuanmu sendiri, ujar Pak Tua itu. Ya, walaupun coba ditekan, tapi yang ada boom. Pak Tua itu pun diserang langsung oleh naga miliknya yang membuat Pak Tua itu pun harus terluka cukup parah.
Sedangkan untuk naga miliknya, setelah melukai tuannya sendiri, ia cuek aja pergi meninggalkannya. Bahkan di sini naga tulang itu ia nyengir ketika ia setelah melepaskan kontrak jiwa dengan Pak Tua Tugo. Dan itu juga disadari oleh Pak Tua ini. Sial, ikatan kontrakku dengannya telah terputus, ujar Pak Tua Tugo yang ngos-ngosan setelah ia dihajar oleh naga miliknya itu. Ya, selepas kontrak jiwa itu dibatalkan, di sini Skeleton Dragon itu ia dapat terbang bebas melakukan apapun yang ia mau. Bahkan kini tubuhnya ia juga memancarkan api merah di sekujur tubuhnya dan ia juga terus terbang ke udara, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan yang kampretnya, api naga itu pun menghujani langit dan juga bumi yang ada di bawahnya, dan itu terlihat sungguh sangat indah tapi mematikan. Dan untuk Garishi yang melihat api itu, doi menyadari kalau ini terlihat seperti pertanda buruk. Ya, ini adalah pertanda buruk ke-7, hujan api meteor. Namun di sisi lain, melihat Skeleton Dragon itu juga mulai menggila, menebarkan ancaman. Di sini Evil Star Dragon itu terbang ke udara. Ia terbang ke udara menerjang api meteor yang dilepaskan oleh induknya itu, yang terus-terusan menebarkan api teror. Dan untuk Garishi yang melihat itu, doi pun menyadari sepertinya di sini Skeleton Dragon itu ia ingin agar Evil Star Dragon atau anaknya melakukan evolusi menjadi Dragon King. Dan ia juga berniat kalau tanah coklat ini, kota hujan ini akan dijadikan tumbalnya. Di sini Garishi pun juga menyimpulkan dengan semuanya, dengan segala pertanda yang telah ada dan lengkap, artinya kini kehancuran akan segera menimpa tempat ini. Dan untuk Zumingang, ia juga tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Maka dari itu Moxie keluarlah. Ya, di sini Zumingang ia meminta kepada Moxie untuk menyerap api gila yang dilepaskan oleh naga gila itu. Dan di sini Moxie ia mencoba menyerap semua api-api yang ada di udara sebelum api itu jatuh ke permukaan. Dan untuk Patua Dekan yang melihat hal itu, ia meminta kepada semua orang, terutama Zu, untuk tidak membiarkan dan jangan pernah membiarkan naga itu terbang ke udara lebih jauh lagi. Dan untuk dirinya sendiri, ia memang akan menggunakan teknik jimat miliknya untuk dapat menghalau agar Evil Star Dragon itu tidak terbang ke udara. Dan teknik jimat milik Pak Tua itu ternyata benar-benar mengganggu naga gila ini. Dan itu juga membuat naga ini pun menjadi kesal dan ia melakukan counter, melepaskan serangan langsung dari dalam mulutnya ke arah Pak Tua yang ada di bawahnya. Dan untuk Pak Tua ini, ia menggunakan perisai suci miliknya untuk dapat menahan serangan dari naga itu. Tapi yang ada perisai itu pun hancur dan tidak berguna. Ya, perisainya pun hancur tapi tidak dengan serangan naga yang lebih kuat itu. Dan ia ternyata masih utuh. Yang membuat kini Pak Tua itu pun harus terkena telak serangan dari Evil Star Dragon. Yang membuat Pak Tua itu pun harus menghujam ke bawah sana. Dan di sini melihat Zu yang ada di sebelahnya, Pak Tua ini dalam posisi yang memalukan, doi berujar, "Hei, apakah menurutmu ini lucu? Kau melihatku dengan tatapan menyebalkan seperti itu?" ujar Pak Tua ini. Tidak ada yang lucu kok. Tidak ada yang lucu dengan kau yang mencoba mencari kekuatan tapi berakhir dengan posisi yang memalukan seperti itu, ujar Zu yang melihat Pak Tua itu. Di sini sembari melihat Evil Star Dragon itu, Zu juga berujar, kalian para master tua, kalian ini para master yang memiliki kedudukan yang tinggi di negeri ini. Tapi sayangnya malam ini kalian tidaklah berarti. Kalian tidak berarti apapun. Karena ketika Evil Star Dragon itu berevolusi menjadi Dragon King, kalian semua pasti akan mati. Jika yang mati hanya kalian, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi akibat dari ulah kalian juga, akan ada banyak orang-orang yang tidak bersalah akan terlibat dengan hal ini. Dan sialnya, kota hujan milikku ini pasti tidak akan dapat bertahan jika memang Dragon King itu telah bangkit. Selain itu juga melihat Pak Tua ini yang tersungkur setelah terkena serangan dari Evil Star Dragon. Di sini Zu juga mengambil segel kota yang ada bersama Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua ini pun kesal dengan Zu. Kau, nyata tujuan utamamu memang untuk mengambil benda ini, ya kan? Ternyata kau sengaja menuntun kami menuju Evil Star Dragon itu hanya untuk mendapatkan benda itu, ya kan? Tidak, sejak awal segel kota ini memang milikku. Dan untuk Evil Star Dragon itu, kalian sendirilah yang mencari gara-gara dengan naga itu. Ya, setelah mendapatkan giok segel kota, tinggal satu bagian lagi bagi Zumingang untuk dapat membangkitkan Yunzi secara sempurna. Tapi saat ini di kota hujan sendiri sungguh sangat luar biasa chaos. Karena kini api meteor itu juga mulai menghancurkan semua yang dapat ia hancurkan. Tak lama setelah Zu melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, di sini Garishi pun datang. Yang menghampiri Zu dan doi juga meminta maaf kepada Zu tentang apa yang telah terjadi. Tuan, maafkan aku. Jika saja aku melihat ini lebih cepat, aku pasti bisa akan mencari cara untuk dapat menghentikan hal yang seperti ini. Tapi sayangnya aku masih terlalu lemah. Maafkan aku tuan, ujar gadis cantik ini. Sedangkan untuk Lingsha, berikan giok itu kepadaku.
karena ia tahu Zhu ia telah mendapatkan giok dari segel penguasa kota. Karena sepertinya saat ini hanya ada satu cara untuk dapat membantu dirimu dalam menghentikan ini semua. Aku akan menggunakan kekuatan jiwa untuk dapat menghentikan ini semua. Tidak. Jika kau menggunakan kekuatan jiwa, kau akan bernasib sama dengan Yunzi, sambut dari Zhu. Sudahlah, jangan banyak alasan, berikan saja giok itu kepadaku, ujar dari Lingxia. Tidak. Kita sudah bekerja keras untuk membangkitkan Yunzi dengan mencari giok ini. Dan jika kau bernasib sama dengan Yunzi, dan ketika kau tertidur dan Yunzi terbangkitkan, apa yang harus aku katakan kepada Yunzi? Dan bagaimana bisa kami hidup tanpamu? Ujar Zhu Minggang. Jadi kau tenang saja, aku akan menunggu sampai kekuatan naga itu melemah sebelum aku bertindak menyerangnya. Selain itu juga, di sini Zhu yang melihat Moxi yang telah banyak sekali menyerap kekuatan api meteor, membuat dirinya ingin segera menggunakan Moxi dengan kekuatan penuhnya setelah pola run prasasti yang ada di pedang Moxi telah terbentuk secara sempurna. Dan untuk Lingxia yang melihat Moxi di udara, ia juga merasa kalau Moxi ternyata bisa melahap sebagian besar dari kobaran api yang dilepaskan oleh naga itu. Dan untuk Zhu Minggang yang ingin bergerak, Doi meminta kepada Lingxia untuk menjaga gadis Shi selama ia bertarung nantinya. Tidak, jika kau bertarung sendirian, kau pasti akan mati. Maka dari itu, selama aku menggunakan kekuatan jiwa, aku bisa membantu dirimu. Ujar gadis ini. Tidak, kau tidak bisa melakukannya. Kau tidak memiliki pengalaman melawan Dragon King. Ujar Zhu yang membuat Lingxia ini kesal. Hei, memangnya kau pernah memiliki pengalaman melawan Dragon King? Tanya gadis ini. Tapi di sini Zhu pun ternyata ia tidak menjawab pertanyaan Lingxia, bahkan ia berkata seolah-olah ia akan mati dengan berujar, walaupun singkat, tapi aku beruntung dapat mengenal dirimu. Tapi bagi Lingxia, ia yang melihat Zhu, ia berpikir apakah Zhu sebelumnya ia pernah bertarung dengan lawan yang memiliki level setara dengan Dragon King sebelum ia jatuh ke dataran Lingchuan. Ini cukup menarik. Dan untuk Zhu yang melihat Evil Star Dragon itu memuncak, Doi teringat akan masa lalunya. Karena dulu ia pernah bertarung dengan seorang master yang sungguh sangat kuat dan ia hanya mampu memotong salah satu lengan dari orang itu sebelum ia dipindahkan secara paksa ke dataran Lingchuan. Selain itu juga, Zhu yang menduga sepertinya Evil Star Dragon muda itu ia tidak akan bisa melewati tahap evolusi menjadi Dragon King. Dan kini sebelum bertarung, Zhu ia pun memanggil Moxi yang telah siap untuk bertarung. Dan dengan aura Moxi yang sungguh sangat kuat dan begitu Moxi telah disentuh oleh Zhu, Zhu ia merasakan kekuatan dari Moxi yang sungguh sangat luar biasa kuat. Wow, kali ini kekuatan kebangkitan ini sungguh sangat luar biasa, lebih kuat daripada yang sebelumnya, ujar dari Zhu. Aku rasa juga benda ini dapat menebas Evil Star Dragon itu. Maka dari itu, ayo Moxi bunuh naga itu. Ya, melihat Zhu menggunakan pedang Moxi membuat tuan pemeriksa ini heran. Bagaimana bisa Zhu yang merupakan seorang Dragon Master ia dapat menggunakan kekuatan pedang dari God Mortal. Sedangkan untuk Zhu sendiri, saat ini ia merasa kalau kali ini tubuhnya terasa lebih baik lagi. Ya, kali ini kecocokanku dengan pedang roh ini sepertinya sudah meningkat dengan sangat pesat. Dan ini membuat tubuhku dan juga tulangku terasa seperti dilahirkan kembali, menjadi lebih kuat lagi, ujar dari Zhu. Di sini Zhu juga sempat berpikir kalau ia akan menggunakan teknik pedang Suzaku untuk dapat mengalahkan naga itu. Ya, aku akan menggunakan teknik pedang Suzaku dan aku yakin aku sepenuhnya dapat mengalahkannya. Dan serangan tebasan pedang milik Zhu yang mendarat tepat ke arah Evil Star Dragon itu, yang membuat kini naga itu pun kesal dan murka. Maka dari itu ia menyiapkan suatu serangan counter di mulutnya. Dan begitu serangan kuat itu siap untuk dilepaskan ke arah Zhu, kini entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja gelap. Zhu ia tidak dapat melihat apapun dan itu juga membuat Zhu pun harus kembali fokus kepada pedang miliknya untuk dapat mematahkan sesuatu yang telah mengganggunya ini. Dan Zhu melepaskan sihir aneh yang mengurungnya itu dengan menggunakan pedang Moxi. Dan untuk Moxi juga melepaskan badai api tornado yang sungguh sangat kuat dan itu melukai sedikit dari Evil Star Dragon itu. Dan itu juga tentu saja membuat Evil Star Dragon itu pun ternotis karena memang badai api tornado milik Zhu ternyata sungguh sangat kuat dan juga mengerikan. Dan untuk Zhu, Doi juga sadar sepertinya Evil Star Dragon itu ingin menggunakan badai api tornado ini untuk sebagai jembatan agar dirinya juga tidak terkena dari efek api meteor yang dilepaskan oleh induknya itu. Dan Zhu yang paham dengan hal ini, maka dari itu ia harus melepaskan serangan lainnya lagi dan serangan kali ini yang dilepaskan oleh Zhu lebih mengerikan lagi karena memang teknik yang dilepaskan oleh Zhu adalah teknik pedang ke-15. Dan itu tentu saja membuat juniornya Zhu ini kagum dan terkejut. Lihat bagaimana bisa
Zu menggunakan teknik pedang ke-15 itu. Senior, kau sungguh sangat gila. Karena memang teknik pedang yang dilepaskan oleh Zu itu benar-benar mengganggu pergerakan dari Evil Star Dragon itu. Dan apa yang dilakukan oleh Zu membuat Pak To ini pun sadar kalau ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menghajar Evil Star Dragon. Karena memang serangan dari Zu ini berhasil membuat celah bagi dirinya untuk segera melepaskan suatu serangan. Maka dari itu Purple Dragon lepaskan teknik gelombang api. Ya, kini Purple Dragon itu pun bersiap melepaskan serangan dari dalam mulutnya dan langsung diarahkan ke arah Evil Star Dragon yang ada di udara sana. Tapi untuk naga gila ini yang melihat hal itu, Doi pun santuy aja karena begitu ia melepaskan counter, Purple Dragon itu pun langsung tumbang. Ya, tumbang hanya dengan satu serangan kecil. Dan untuk Zu, selepas ia melepaskan teknik ke-15 dan melihat Purple Dragon juga tidak berarti bagi naga gila itu, kini Zu yang memanggil Xiaobi untuk dapat membantunya terbang ke udara untuk mendekati Evil Star Dragon. Ya, di sini Zu pun kagum dengan Evil Star Dragon itu yang dapat dengan sangat mudah menghancurkan Purple Dragon. Selain itu juga, di sini Zu pun juga sadar jika bukan karena teknik pelindung api milik Xiaobi sudah pasti dirinya pasti sudah mati. Tapi di sini Zu pun juga sadar kalau Xiaobi masih belum cukup kuat untuk dapat bertarung dengan Evil Star Dragon yang memang telah mendekati levelnya Dragon King. Maka dari itu, kini Zu akan pergi seorang diri. Dan begitu jaraknya sekiranya cukup bagi Zu untuk dapat menerjang naga itu, di sini Zu pun harus ia melompat dari tubuh Xiaobi dan siap untuk langsung berkonfrontasi langsung dengan Evil Star Dragon itu. Dan Evil Star Dragon, aku datang untuk menghajarmu. Tapi setelah Zu dekat dengan naga itu, ia melihat kalau ternyata naga itu terluka cukup parah. Dan hal itu pun membuat Zu sadar kalau sepertinya harapan yang dimiliki oleh naga itu untuk dapat melewati batas evolusi kesengsaraan naga sungguh sangat kecil. Bahkan di sini naga gila itu dapat dikatakan mustahil dan berpeluang akan mati. Dan untuk Zu yang memang telah dekat dengan naga itu, ia tahu kalau jarak yang dimilikinya sudah cukup untuk setidaknya menebas dan memotong untuk mengambil giok yang ada di ujung ekor dari naga itu. Tapi sungguh terkejutnya Zu ketika ia melihat ada sebuah tes yang harus diikuti atau dilalui oleh naga itu dalam proses evolusi kesengsaraan naga. Karena memang tes kali ini yang harus dihadapi adalah Fireball raksasa. Gila, ini sungguh sangat gila jika ia melawannya secara langsung dengan kondisinya yang seperti ini. Aku rasa naga itu pasti akan menjadi debu. Maka dari itu di sini Zu pun kembali bersiap untuk melepaskan suatu serangan. Tapi untuk Evil Star Dragon itu juga ia terlihat menyiapkan suatu serangan besar pula di mulutnya. Dan keduanya kini Zu dan juga naga gila itu melepaskan serangan bersama-sama untuk dapat menghancurkan Fireball raksasa itu. Dan boom! Ya, serangan mereka berdua pun berhasil mengenai Fireball itu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, serangan keduanya ternyata tidak berefek apapun. Tidak berefek banyak. Karena memang Fireball itu memiliki inti yang sungguh sangat kuat. Dan Zu yang memperhatikan benda itu lebih detail lagi, Doi menyadari akan suatu hal. Dan ia meminta kepada naga itu untuk, Evil Star Dragon, jika kau membuat kontrak spiritual dengan diriku, aku akan membantumu selamat dari bencana ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zu sempat membuat naga gila ini ternotis. Tapi di sini Zu yang tidak melihat reaksi apapun dari naga itu membuatnya sadar sepertinya naga itu tidak setuju dengan penawaranku. Naga itu juga pasti akan merasa terhina jika ia mau membuat kontrak spiritual dengan diriku, pikir dari Zu. Tapi di sini Zu juga sadar jika tanpa bantuan dari dirinya sudah pasti naga itu akan mati. Dan aku juga tetap akan mendapatkan giok yang memang menjadi tujuan utamaku. Jadi opsi apapun yang diambil oleh naga itu tidak akan pernah merugikan diriku, pikir dari Zu. Tapi karena opsi pertama lebih menguntungkan, karena selain mendapatkan naga, Zu juga bisa mendapatkan giok. Di sini Zu berujar, selama kau mau membuat kontrak spiritual dengan diriku, aku bisa meminjam giokmu dan kau bisa menjadi Dragon King. Ini adalah win-win solution untuk kita. Atau kau akan tetap keras kepala dan mati, dan tentukanlah pilihanmu, ujar dari Zu. Tapi di sini melihat reaksi dari naga itu, Zu pun sadar sepertinya naga itu menolak tawaran yang diberikan oleh dirinya. Dan hal itu pun diwajarkan oleh Zu dan ia juga tidak menyalahkan naga gila itu. Karena memang mengingat induk dari naga gila ini dibunuh oleh manusia. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, tulang belulang induknya ternyata juga harus ditempa oleh manusia. Jadi ya sudah sewajarnya jika memang naga ini tidak mau dekat-dekat dengan manusia dan takut untuk diperbudak. Tapi untuk dapat menghilangkan keraguan itu, di sini Zu pun juga berujar, naga gila, apakah kau takut diperbudak oleh diriku? Apakah kau tidak memiliki kepercayaan diri?
Aku berjanji, aku tidak akan mengekangmu di masa depan. Aku akan merasa malu untuk dapat mempertahankan dirimu. Jadi mari kita buat kesepakatan. Dan untuk aturan-aturan itu, kita dapat membicarakannya nanti setelah kita menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Mengingat gelombang ujian akan segera datang, ujar dari Zhu. Cepat, gelombang ujian akan kembali turun. Kau ataupun aku, kita berdua pasti akan mati jika kita telat mengambil keputusan ini, desak dari Zhu. Tapi tiba-tiba saja Zhu ia merasakan kalau cincin jiwa miliknya bereaksi, yang menandakan sepertinya naga itu setuju dengan perjanjian mereka. Dan benar saja, kini naga gila itu pun datang menghampiri Zhu dan siap untuk membuat kontrak dengan Zhu. Ya, setelah susunan formasi kontrak itu usai dan disetujui oleh keduanya, di sini Zhu ia merasakan kalau jiwa mereka terhubung dan ia juga mulai dapat merasakan rasa sakit yang dimiliki oleh naga gila ini. Mulai dari induknya yang mati serta kehidupan naga ini yang begitu keras, yang harus dapat bertahan hidup seorang diri serta harus melalui dunia yang sungguh sangat kejam, di mana kehidupan sehari-hari naga gila ini tidak pernah damai satu hari pun di usianya yang sungguh sangat muda. Tapi karena mereka berdua juga telah menjalin kontrak, di sini Zhu pun berujar, ayo kita menghadapi hidup mati ini bersama-sama. Dan untuk kesengsaraan naga ini, aku akan membantumu melewatinya, ujar dari Zhu Minggang. Ya, kini Zhu dan juga naga gila itu, mereka pun menyatukan kekuatan untuk dapat melewati tahap ujian kesengsaraan naga bersama-sama. Di sini dengan sihir unik yang berasal dari ekor dari Evil Star Dragon itu memberikan efek regenerasi yang super duper cepat, dapat memperbaiki daging-daging yang sebelumnya telah hancur akibat efek pertarungan dengan Zhu Minggang. Dan di sini dengan telah bersatunya mereka berdua dengan kontrak jiwa itu, di sini Zhu pun sungguh sangat yakin kalau dirinya bisa melewati tahap terakhir ini sebelum Evil Star Dragon itu menembus ke ranah Dragon King. Ya, karena kini ujian mereka tinggal satu lagi. Kini Zhu pun ia melepaskan serangan dengan sangat dahsyat menggunakan Moxie. Meledakkan batu meteor yang ditambah dengan serangan dari naga gila itu. Dan hal itu pun membuat Zhu yakin kalau mereka benar-benar dapat melewati tahap ini. Setelah melintasi api gila ini, langkah selanjutnya adalah tanah ketenangan, di mana kau bisa dilahirkan kembali. Maju, hurrah! Zhu kini ia melesat masuk ke dalam pusaran api badai bersama dengan naga baru miliknya. Dan ketika mereka berhasil melewati badai api itu, badai api kesengsaraan naga, kini Evil Star Dragon itu terlihat lebih mengerikan lagi ketika ia sudah mencapai ranah Dragon King. Kawan, aku tidak tahu ini akan menjadi pertanda baik atau pertanda buruk. Tapi untuk semua ini terserahlah, aku serahkan kepada dirimu, ujar Zhu Minggang. Setelah keberhasilan itu, kini naga itu pun menurunkan Zhu kembali ke dataran kota hujan yang telah benar-benar hancur. Dan sesaat setelah ia mendarat di tempat ini, Zhu ia pergi mencari di manakah naga putih miliknya. Shobi, aku telah kembali, di mana kau berada? Ujar Zhu Minggang. Ya, ternyata naga putih miliknya itu berada di balik reruntuhan batu. Dan Zhu yang berhasil menemukannya, ia langsung mengambilnya dan memeluk naga mungil itu. Di sini Zhu juga berujar, tidak apa-apa. Tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Kau sudah bekerja dengan baik. Kali ini kita juga memiliki teman baru. Ujar naga cantik itu. Tapi di sela-sela itu juga ada yang berujar, Zhu Minggang, kau pikir kau bisa menembus pertanda ini? Pato ini juga berujar, jika kita tidak dapat bertahan, kita semua pasti akan mati. Kita semua hanyalah seekor semut di hadapan ini semua. Di hadapan naga gila itu, Evil Star Dragon King. Kita hanyalah seekor semut. Ini gila. Ujar Pak Tua itu. Sedangkan untuk Pak Tua Tugo, ia menyesal karena memang kejadian gila ini bermula karena ulah naga miliknya. Dan di sini melihat Zhu Minggang yang telah kembali, gadis Shi ia berujar kalau mereka masih dapat bertahan hidup jika mereka bisa bersembunyi di dalam reruntuhan kuno untuk sementara waktu. Karena saat ini Evil Star Dragon telah berevolusi menjadi Dragon King dan ini sungguh sangat berbahaya, ujar gadis cantik ini. Tapi kepanikan mereka semua diperparah ketika mereka melihat naga gila itu pun kini terbang rendah ke arah mereka semua. Dan untuk Zhu ia berujar, tenang semuanya, tenang Palelu. Kau bukannya membunuh naga itu di sela-sela evolusinya, tapi kau malah membantunya menembus ke ranah Dragon King, ujar bocah Tue ini. Tapi sungguh terkejut dirinya ketika ia melihat ternyata naga gila itu, Evil Star Dragon itu kini berdiri tepat di belakang Zhu Minggang. Ditambah ketika Zhu berujar, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi karena kini aku, Zhu Minggang, telah mendapatkan Dragon King. Dan kalian semua mungkin memiliki saran, nama apa yang sebaiknya aku berikan untuk naga baruku ini?
Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, maaf nih nggak sampai sejam karena memang keterbatasan waktu. Nanti kalau sempat ada waktu luang ya Bang Jack buat lagi lah 1 jam lagi. Ini karena aduh banyak kali kegiatannya, terus ditambah bocah-bocah ratu yang menyebalkan, ganggu orang merekam. Repot sekali, Bung. Semoga aja nih bisa ada waktu luang lagi jadi bisa upload rutin lagi di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih. Untuk channel sebelah juga bakal jalan terus lah gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye.